Halo, assalamualaikum. Sabtu pagi dari Cimahi. Kebetulan kemarin baru dapat paket dari Pak Pos. Pas lagi ya, udah lama kita nggak bahas smartwatch. Dan Zebles kirim Amazfit. Amazfit. Tuh kan, gara-gara namanya Stratos saya mau ngomong Amazfit jadinya. Ya, Zebles ini kalau seri-serinya itu ngikutin Amazfit mulu ya. Udah GTR, GTS, Ares, dan lain-lain. Pokoknya namanya mirip-mirip, sama bahkan tipenya. Cuma memang penampakannya beda sih. Ini adalah Zebles Stratos Premium Multisport GPS Smartwatch. Jadi ini smartwatch yang ada GPS-nya. Dan saya barusan cek di Zebles Official Store ya, di Lazmall, di Lazada. Harganya segini nih, Rp834.000 dari normalnya 1,4 jutaan. Enggak sih, ini pasti harga benernya 834 ya. Nih, kalau ngelihat highlight-nya, di Lazadanya dia GPS-nya tiga ya, dia bisa connect ke 3 satelit, GLONASS, Galileo, sama Beidou. Mantap nih, harusnya lebih presisi lagi. Layarnya sendiri 1,32 inci warna ya, dan resolusinya 360 x 360, dan dia bisa ukur juga SpO2 ya, blood oxygen, saturasi oksigen, kemudian apa nih, heart rate mungkin ya, heart rate maksudnya, typo nih. Dan juga bisa ukur VO2 max sama stres. Mantap ya. Kemudian exercise mode-nya ada 120 mode dan goal base, kemudian water resistant sampai dengan kedalaman 50 meter. Dan baterai life-nya diklaim bisa bertahan 25 hari dengan kapasitasnya 580 mAh. Besar ya segitu buat ukuran sebuah smartwatch. Carbon fiber dengan metal bezel. Jadi bodinya carbon fiber, bezelnya metal ya. Oh, ternyata 4 satelit ya, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. GPS itu bisa sendiri ternyata. Yuk, kita langsung lihat kemasannya yang ada di depan mata kita. Dan ini sudah semuanya tadi dibahas waktu lihat penampakannya di Lazada ya. Smart Notification, Sleep Tracking, and Stage. Ini 100+, kalau di sana 120. Oke lah. Kemudian ya GPS, GLONASS, Galileo, Beidou nggak disebut di sini di kemasannya ya. Dan ini kompatibel buat Android 6.0 atau iOS 9.0 ke atas ya. Tapi yang jelas packagingnya Zebles makin hari makin bagus. Terutama mungkin karena ini versi yang lumayan harganya 830 ribuan. Fresh ya warna kotak di dalamnya. Dan isi di dalam kotaknya ya tetap sama ya, kayak smartwatch pada umumnya. Smartwatch-nya, buku manual, sama dock charge-nya. Kali ini dock charge-nya bulat seperti ini, tetap magnetik ya si pin-nya. Oke. Kalau menurut saya ini magnetnya kurang kuat segini. Tuh, lepas. Karena ini si smartwatch-nya pertama memang bodinya kerasa solid ya. Bobotnya tidak terlalu berat sebetulnya, tapi memang magnetnya tadi tidak terlalu kuat juga. Dan kita akan lihat apa nama aplikasi yang harus saya install buat nanti pairing-nya. Oh ini, cara operasinya ya. Power key itu yang atas, yang bawah adalah quick exercise key. Masuk ke mode olahraga ya. Oke, kurang lebih sama. Gesture. Aplikasinya baru nih, belum pernah saya coba ya. Namanya Zeroner. 21 MB dan rate-nya cuma 3,1 ya. Bintangnya tuh, dari bintang 5 maksimal. Reviewnya banyak 11.000 dan sudah di-download 1 juta kali. Artinya ini adalah aplikasi yang sudah sering dipakai kemungkinan dari berbagai smartwatch merek lain ya. Nih, application Zeroner. Kita akan lepaskan stikernya dan oke, strapnya untuk level harga 800.000 sih oke. Ini lentur. Finishingnya rada-rada ini ya, matte yang rada glossy sedikit. Lembut di kulit, tapi desainnya saya kurang suka. Saya pribadi kurang suka ya. Tapi ada pemanisnya di sini nih. Ya, ini desainnya sporty, maco banget. Termasuk ini nih, si dial atau ininya, si bezel dari smartwatch-nya. Tuh. Kayak Kamen Rider apa ya? Yang singa. Beast. Ya, Beast kayaknya ya. Oke, English bisa pilih bahasa dulu ya waktu pertama menyalakan. English, Zebles, dan ya langsung bisa digunakan tanpa pairing ya. Dan saya ngelihat warnanya sih suka nih, warna layarnya vivid dan punya kontras serta viewing angle yang bagus juga. Ini saya lihat dari pinggir masih bagus,
Cuma ini screen timeout-nya cepat banget. Nah, kalau kayak gini warnanya udah mulai kelihatan beda ya. Tapi warna putihnya tetap stand out. Aplikasi Zeroner itu bisa buat konekin bracelet alias smartband, watch, dan juga timbangan ternyata. Kita coba tambahkan yang watch. Nih, langsung ketemu ya, Stratos 1516. Dan dia langsung setting-setting buat notifikasi yang akan di-forward ke smartwatch-nya ya. Pertama harus dikasih akses dulu ke notifikasi, kemudian bisa telepon diteruskan ya notifikasinya. Makanya harus ngasih akses juga ke kontak, kemudian phone log, sama SMS ya. Dan sisanya aplikasi yang bisa di-forward notifikasinya ternyata nggak banyak ya. Zeroner, setting, Play Store, kamera, file manager, sama games. Loh, kok aneh ya? Jadi udah connect ya, si smartwatch-nya tanpa konfirmasi dia connect-nya. Kemudian kita akan setting sedikit aja dulu untuk ini, screen timeout-nya. Jadi tadi 5 detik udah mati, kita taruh ke 1 menit. Dan kita tinggalkan dulu smartphone-nya. Nih, kita lihat dulu si smartwatch-nya. Kalau di swipe dari atas ke bawah, maka muncul toggle seperti ini. Dan ini screen brightness-nya ada 8 level. 0 sampai 8, berarti ada 9 level ya total ya. Buat back, swipe dari kiri ke kanan. Dan ini buat torch. Torch itu nyalain layarnya putih seperti ini. Bisa dipakai buat menerangi sekitar. Misalkan kamu di kegelapan pengen ngelihat lubang kunci, waktu mau masukin kunci ke pintu, atau ngelihat nomor tiket kamu di bioskop, bisa ya. Dan ini stopwatch, ada di toggles, kemudian ini timer, countdown timer, ada 1, 5, 10, 20, 25, 30 menit ya, dan bisa custom juga jam, menit, detik, mantap, lengkap. Terakhir ada setting, dan kalau di swipe dari toggles tadi masuk ke remote music player atau media player ya. Kemudian kalau swipe dari bawah ke atas buat notif, oke, ini berarti udah umum ya UI-nya. Kiri ke kanan ada ini rekap data yang sudah dilakukan ya, aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian menu lengkap, SPO2 dia bisa ukur, stress test, heart rate, training status, dan VO2 max diatur dari sini ya, atau diukur dari sini. Dan ke exercise mode-nya yang banyak. Lalu kembali ke watch face-nya. Kalau ke kanan sama ya, cuma beda urutannya aja. Jadi ini circular menunya. Balik lagi. Dan di sini pertama ada watch face-nya. Sekarang kita lihat exercise mode-nya. Ada run, cycle, outdoor, hike, basketball, badminton, soccer, lengkap ya. Kita akan cari dulu. Kalau swimming ada, karena kan dia waterproof sampai dengan 50 meter ya. Dan ada custom. Nah, ini bisa ditambahkan ke layar depan tadi. Nih, ini yang bisa ditambahkan ya. Banyak banget. Kan klaimnya dia sendiri memang ada 120. Kita nggak usah absen semua lah ya. Kita back aja dulu. Lalu ada training status tadi udah. VO2 max bisa diatur dari sini diukurnya. Tapi butuh buat berkegiatan beneran dulu ya. Bisa keukurnya baru. Oke, race to wake-nya ada, dan saya sudah pakai di pergelangan tangan saya karena menu yang akan kita coba selanjutnya adalah heart rate-nya. Silakan dihitung berapa detik. Harusnya 15 atau 16 detik ya, baru muncul angkanya. Ya, lumayan cepat. Tapi rendah banget, 69. Tiba-tiba naik ke 96. Sekarang, stres jangan deh, SPO2 aja. Oke, bagus, 96% dan tidak terlalu lama juga ngukurnya. Segini udah lebih cepat dibandingkan smartband lah ya. Kemudian kita back. Dan kita lihat menu lengkapnya. Ada kompas. Mantap nih, ada GPS dan ada kompas juga. Kemudian apa ini? Breath training. Lalu heart health. Oh, ini monitor sleep and heart health, kesehatan jantung. Ini adalah, pilih bahasa, lalu event. Ini sebetulnya bukan user experience yang bagus ya. Si menunya berputar terus gini, nggak konsisten. Jadi kita mau cari menu apa, biasanya ada di kiri atau di bawah. Dengan berputar seperti ini, jadinya kita harus
cari-cari terus dan jari kita harus ngikutin. Ini adalah bad user experience sih menurut saya ya. Nggak konsisten soalnya. Tapi buat setting ada di tengah dan ini bisa diatur dari sini toggles buat pengukuran detak jantung selama 24 jam terus-menerus. Dan jamnya mau 12 atau 24 bisa dari sini. Ada smart track, belum tahu buat apa. Long press yang tombol bawah itu akan memilih olahraga apa secara otomatis. Saat ini di run ya, kamu bisa ganti ke yang lain. Kemudian set date, set time, udah, about, reset, dan shutdown. Udah. Menu di smartwatch-nya kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lihat lagi sisa menu di smartphone-nya. Ini saya pakai OnePlus Nord N100 yang dari Banggood itu ya. Nih baterai dari smartwatch-nya masih banyak, 88%. Oh iya, bentar, ada yang belum dari smartwatch-nya. Watch face cuy. Watch face default-nya kira-kira ada berapa ya? 1, 2, analog, 3, digital yang sporty kayak gitu, 4, analog lagi, 5, analog lagi, 6, analog campur digital, hybrid ya, 7, analog full, 8, digital, sorry, 9, digital, 9 ya, banyak banget. Lalu kita pilih yang ini kelihatan kayak ini ya, layar yang 7 segment. Kebetulan juga warnanya dia pilih seperti ini, tidak terlalu bright. Cuma yang ini aja tuh, yang kuning di bawah yang bright. Watch face shop. Wow, banyak. Ini baru satu halaman, baru satu kategori malah. Simple ini ada 17. Kemudian cute ada berapa belas. Pointer ada 3, hot ada 7, dynamic ada 5, business ada 2, customize ada 6, mechanical ada 5, sports ada 2. Nggak nyampe 100 sih, tapi banyak lah ya segini ya. Kalau saya pengen yang mana? Bentar, kita akan pilih satu yang menurut saya kece. Warnanya, ini bright banget, vivid banget. Dan itu kopinya nunjukin jamnya ya. Tuh, yang ke bawah, jam, yang kuning, menit. Oke, buat alarm harus di-set dari smartphone saja. Di smartwatch-nya tidak ada. Smart reminder, ini yang tadi ya. Jadi sayang sekali aplikasi yang bisa di-forward notifikasinya tidak banyak. Kemudian ada sedentary reminder juga, pengingat kalau kita kelamaan duduk, bisa di-set intervalnya juga. Dan remote camera shutter bisa di-trigger dari aplikasinya ya. Nih, nanti jadi ini, jadi Tomsis si smartphone-nya, smartwatch-nya. Sorry, kita akan coba. Ya, sepertinya tidak instan, jadi kayak ada delay atau timer, tapi nggak dimunculin countdown-nya buat pengambilan gambarnya. Dan ini raise to wake-nya bisa di-set nih bagus, dari jam berapa ke jam berapa. Sama ini, screen time out-nya bisa di-set dari mulai 5 detik sampai 60 detik. Ya, ada suara ayam. Kemudian unitnya metric atau imperial biasanya ya. Oke. Date format, day, month-nya bisa ditukar-tukar. Kalau Indonesia, day, month. Dan ini bisa dikasih tahu juga kita pakainya di kiri atau kanan. Sama vibration reminder-nya. Ini bisa dibedain. Buat call, vibration mode-nya. Oh iya, ada polanya. Ini bagusnya polanya ada beda-beda, walaupun memang tidak bisa custom ya. Sudah ada 7 predefined pattern buat vibration-nya. Dan kita akan cek apakah ada firmware update. Oke, the last version katanya. Tadi muncul di situ. Oke, kita rekap ya. Pertama, ini namanya ZBlast 100. Hampir mau ngomong Amazfit lagi. Harganya 830 ribuan di Lazada. Profilnya ini adalah sporty smartwatch dengan penampakan yang menurut saya maco banget, cowok banget. Cewek bakal rada susah cocok dengan desainnya seperti ini, terutama karena ini tuh lumayan tebal juga ya. Tapi kelebihannya adalah baterainya 580 mAh tadi ya, besar loh segitu. Dan diklaim bisa bertahan 25 hari. Bisa ukur heart rate, SpO2, VO2 max, sama stres ya tadi ya. Dan ada kompas juga. Selain GPS-nya atau satelitnya, dia bisa connect ke 4 satelit.
untuk exercise mode-nya. Jadi kamu bisa andalkan smartwatch ini saja, nggak usah sambil bawa smartphone ya. Nanti dia bisa ke-track lokasinya dengan cukup presisi. Buat masuk ke exercise mode-nya, tekan dan tahan yang rada lama. Dia langsung memulai exercise mode dan tuh dia nyari GPS dulu. Oke, udah dapat, cepet ya. Karena satelitnya ada banyak, nggak cuma satu. Oke lah, ini dia smartwatch kece. Buat saya sih level harga 830 ribuan, ini worth it, sesuai dengan apa yang ditawarkan, walaupun ada kekurangan yang menurut saya cukup fatal di aplikasinya sih, yaitu nggak bisa forward notifikasi dari sosmed sama email ya, sama penamaan sih. 100 coy. Tadi aja saya pas opening bilangnya Amazfit. Ayo dong Zebles, kreatif lah, jangan ngikutin Amazfit terus namanya. Karena produknya sih lumayan, punya punya diferensiasi dan punya segmen pasar yang pastinya beda dari Amazfit, dan menurut saya lumayan menarik sih produk-produknya Zebles di level harganya tentunya ya. Oke, ini bezelnya metal dan sudahlah. Daripada berpanjang lebar lagi, kita segera akhiri video kali ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillah selesai juga videonya. Dari kota Cimahi, Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.